Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bertemu dan berjumpa kembali bersama Abu Kurdi di dalam pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, mari kita berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, yang membawa kebaikan buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua diberikan apa yang kita harapkan dan dimudahkan di dalam belajar. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, materi pembelajaran kita kali ini pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Pelajaran ke-8, mari hidup sederhana dan ikhlas. Adapun subtemanya hidup ikhlas. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, meyakini bahwa sikap sederhana dan ikhlas beramal sebagai cerminan dari iman. Dan yang kedua, menunjukkan sikap sederhana dan sikap ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang ketiga, memahami makna sederhana dan ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari, serta mencontohkan sikap sederhana dan sikap ikhlas beramal di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Semoga kita dapat memahaminya. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, adapun materi pembelajaran kita kali ini adalah dengan subtema ikhlas. Ikhlas artinya menurut bahasa adalah bersih, jernih, dan murni. Adapun ikhlas menurut istilah adalah beramal semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ikhlas dalam bahasa umum kita adalah berbuat tanpa pamrih, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, marilah kita melakukan kebaikan, amal soleh, perbuatan yang baik, harus mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengharapkan ujian dari teman ataupun guru dan juga orang tua. Mari kita lakukan amaliyah ibadah kita penuh dengan keikhlasan, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau Allah ridho kepada kita, apapun yang kita inginkan dan yang kita hayalkan dan kita cita-citakan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tujuan agar membawa kita dalam kebaikan. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, ada 3 faktor agar amal kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, niat yang ikhlas. Adapun yang kedua, beramal dengan sebaik-baiknya. Dan adapun yang ketiga, tidak pernah menyebut-nyebut hasil amal baiknya. Nah, itu adalah pengertian ikhlas. Semoga kita dapat memahaminya. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat ke-5 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Adapun artinya adalah sebagai berikut. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Surah Al-Bayyinah ayat ke-5. Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda dalam sebuah hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Adapun artinya adalah sebagai berikut. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu, dan tidak pula Ia menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat dan menilai dari keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, Allah akan menilai amal perbuatan kita dari keikhlasan hati kita. Ikhlaskah kita karena Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda. Akan tetapi, kalau kita melakukan aneka ragam kebaikan karena mengharapkan pujian seseorang, tentunya tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tanamkan keikhlasan di dalam hati kita. Adapun manfaat ikhlas diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, diterimanya amal perbuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hidupnya jarang sekali merasa kecewa. Adapun yang ketiga, dilapangkan darinya masalah yang sedang menghimpitnya. Dan adapun yang keempat, manfaat ikhlas itu adalah benteng daripada godaan setan. Nah, itu adalah sebagian daripada manfaat ikhlas. Dan kesimpulan materi pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Ikhlas menurut bahasa artinya adalah bersih, jernih, dan murni. Ikhlas menurut istilah adalah beramal semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, keikhlasan adalah kunci untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ridha artinya kerelaan. Ridha Allah Subhanahu wa taala berarti kerelaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita sebagai hambanya. Nah, itu adalah kesimpulan materi kita kali ini. Semoga kita dapat memahaminya dan melakukan aktivitas ibadah kita dilakukan penuh dengan keikhlasan, yaitu semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan pujian dari manusia. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, demikianlah materi pembelajaran kita kali ini. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa bersama, yaitu membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, yang membawa kebaikan buat kita. Tentunya Abu Kurdi mohon undur diri. Semoga kita dapat bertemu dan berjumpa lagi di dalam materi pembelajaran selanjutnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.